Tyson Baba, aku rela mati buatmu. Karismamu luar biasa. Tunggu sebentar. Hei, aduh, parah banget bro. Mereka benar-benar tegang. Hei, salam teman-temanku, aku Typhoon. Teman-teman, aku kirimkan salam hangat, hormat dan cinta dari hari yang baru untuk kalian semua. Hari ini aku punya banyak kejutan indah untuk kalian teman-teman. Dua anggota baru telah bergabung ke peternakan. Keduanya berjenis Rottweiler. Satu jantan dewasa yang besar, satunya lagi betina kecil. Hari ini aku akan memperkenalkan mereka kepada kalian. Bahkan aku juga baru saja sampai di peternakan, baru setengah jam yang lalu. Anjing jantan dewasa itu belum aku turunkan ke peternakan, sekarang dia masih menunggu di mobil. Aku pikir lebih baik aku rekam reaksi pertamanya di video. Aku ingin kalian juga melihat bagaimana reaksinya saat dikenalkan ke anjing-anjing lain, apa yang akan dia lakukan. Sebentar lagi kita akan menurunkannya dari mobil. Aku mohon, sebelum itu jangan kecewakan aku ya. Aku akan sangat senang jika kalian mendukung dengan menyukai video ini, berlangganan, dan juga meninggalkan komentar. Like dan komentar kalian sangat berharga bagiku. Jangan kecewakan aku, tolong berikan dukungan kalian. Ya Carlos, ada apa nak Carlos? Carlos, ada apa jagoanku? Ada apa? Kenapa kamu berisik sekali? Kamu buang air di sana ya? Sini, coba ke sini. Ayo ke sini. Masya Allah anakku. Masya Allah jagoanku. Bayi besar ini, bayi besar. Ini bayi besar. Ada apa dengan anakku? Cemburu ya? Mau keluar ya? Ya, Carlosku, mau aku ajak keluar. Ya, ganteng bro. Carlos mau keluar, lihat dia jadi semangat teman-teman. Sekarang lihat, ada Rottweiler jantan baru yang kami bawa. Benar-benar kualitas atas. Kualitas A, anak yang sempurna. Sekarang kalian tahu. Tunggu sebentar Alex, tenang. Alex kami memang hebat teman-teman. Dia punya silsilah Rottweiler kualitas A. Betina kami sangat cantik. Garis keturunan asal usulnya sangat kuat. Anak yang kualitasnya legendaris. Jantan baru yang kami bawa juga begitu bro. Garis keturunan jantan baru yang kami bawa benar-benar sempurna. Ayahnya sudah jadi juara di beberapa negara. Anjing yang sangat kuat. Sebenarnya tujuan utama saya membawanya adalah untuk dijodohkan dengan Alex. Saya memang berniat begitu. Jadi kalian tahu, Diablo. Kami sudah kehilangan Diablo. Diablo adalah anak yang sangat berharga bagi kami. Jantan baru yang kami bawa, meskipun tidak lebih baik dari Diablo, dia juga benar-benar anak yang luar biasa. Sebentar lagi kalian akan lihat, kami hanya akan merawatnya sedikit. Setelah dirawat, semoga dia bisa kembali sehat. Alex, sebenarnya saya ingin mengenalkannya dengan Alex, tapi saya tidak tahu apakah Alex akan menyerangnya atau tidak. Kalian tahu, orang gila ini pernah menyerang Escobar ketika mereka berdekatan. Alex juga jadi terjebak di tengah, dia takut. Putriku terjebak di antara Carlos dan Hector. Hector, Baba, apa kabar jagoan? Makanlah nak, demi kamu, aku rela berkorban. Bagaimana Carlos? Bagaimana Hector bisa dekat dengan Carlos? Hari ini Rocky di luar kak. Rocky seperti biasa selalu dalam performa terbaiknya. Kali ini dia naksir Cindy, mencoba untuk kawin dengan Cindy. Zaina, apa kabar cantik? Sekarang kemungkinan besar Nyonya Asya kita juga akan birahi. Waktunya sudah dekat. Besok aku akan memisahkan Escobar dari keduanya teman-teman. Supaya tidak terjadi kecelakaan, semoga Allah melindungi. Jangan sampai mereka kawin dengan Asya. Kita jangan ambil risiko itu. Asya, sini. Asya, sini nak. Biar mereka lihat kegagahanmu. Ayo, tolong ambil gambar Asya juga dari sini. Nyonya Asya juga. Alhamdulillah bro, dia sudah mulai pulih. Berat badannya naik, badannya jadi lebih berisi. Sudah kembali seperti semula. Benar-benar perlahan-lahan fisiknya mulai terbentuk sepenuhnya. Kalian tahu sendiri, dulu dia sempat sangat kurus. Kita rawat bro, sudah kita kasih makan. Semoga dalam waktu dekat dia benar-benar pulih. Ya kan Esko? Esko anak asli Jerman. Kamu juga makin gemuk ya nak? Iya gantengku. Sekarang ayo, aku antar kalian dulu ke anaknya. Anak kita sudah aku lepas di dekat ayam-ayam. Aku bilang biar dia terbiasa di sana, jangan langsung dimasukkan ke kandang. Biar dia bisa jalan-jalan dengan bebas supaya cepat beradaptasi. Memang dia juga anak perempuan yang sangat cantik. Sekarang aku tunjukkan dia dulu ke kalian. Syukurlah anak-anak juga keadaannya baik. Tadi aku sudah kasih makan semuanya. Air kita mati. Sudah 1 jam gak ada air. Aku gak ngerti kenapa. Ada pemadaman. Coba rekam Destanku. Destan. Destan teman-teman. Alhamdulillah sudah mulai tumbuh besar. Biar kalian tahu saja. Lihat tuh panjang kakinya bro. Anak-anaknya sudah mulai tumbuh besar.
Kemungkinan besar menurutku, rata-rata tinggi mereka akan segini. Aku pikir begitu. Destan khususnya memang akan jadi yang paling tinggi di antara mereka. Sekarang usianya sekitar 123 hari. Harusnya 122 atau 123. Mereka sudah mulai tumbuh besar, alhamdulillah. Menurutku bro, sekarang kita memang memberi makan mereka dengan sangat baik. Kamu tahu kan, sekarang terus-menerus kolagen. Pagi dan malam kolagen. Apa yang terjadi kalau diberi kolagen, tulang anak-anak jadi sangat kuat, berkembang, sistem rangka mereka jadi sangat kokoh. Tengkorak semuanya. Sebenarnya, supaya tengkoraknya bisa berkembang lebih baik, kita harus bantu membentuknya sedikit. Dan untuk itu, ada benda khusus yang harus mereka gigit-gigit. Nanti akan saya belikan, supaya tengkoraknya bisa lebih lebar lagi. Masya Allah, perkembangan anak-anak luar biasa bro. Tapi ayah kalian nak merawat kalian dengan baik, lihat. Sungguh aku merawat kalian dengan baik. Hargai aku ya, sungguh aku merawat jagoan-jagoanku dengan baik. Lihat saja, anak-anak ini saja sudah tumbuh besar. Ayo, mari kita pergi ke anak kita teman-teman. Kurang lebih sudah 20 jam aku tidak tidur. Jadi mungkin aku juga tidak bisa memilih kata-kata dengan tepat. Lidahku agak kaku, aku sangat lelah. Kami pergi menjemput anak-anak, itu juga memakan waktu 20 jam. Pergi pulang dan segala macam. Ayo sini. Rihan, apa Tuan Rocky mau ketinggalan? Rocky juga akan datang. Rocky, ayo Rocky. Ayo sini, anak kita sudah pergi ke sana, bayi. Di mana kamu bayi? Ayo sini jagoanku. Ayo sini putri cantikku. Ayo. Masya Allah, kamu luar biasa. Apa yang kamu lakukan? Hei putri cantikku. Apa yang kamu lakukan? Hei cantikku. Hei, kamu membuat seluruh tubuhmu penuh lumpur nak. Kamu pergi ke dekat Fustek. Kamu mau bermain dan bersenang-senang dengan mereka, cantikku. Dengar teman-teman, tolong pertama-tama tulis Masya Allah untuk anak kita bro. Supaya bayi kita tidak kena ain. Dia ini anak yang berkualitas tinggi. Benar-benar anak yang luar biasa, lihat ini. Dia betina, sekarang usianya 58 hari. Benar-benar anak yang sempurna. Semoga Allah melindunginya dari ain dan pandangan jahat. Saya sangat suka dia. Nanti kalau sudah besar, dia akan jadi betina yang sangat kuat. Nah, coba jalan-jalan dulu. Biar orang-orang lihat keanggunanmu, Masya Allah. Kamu memang luar biasa. Tunggu, Rocky langsung datang ke sampingnya juga. Rocky, coba kenalan dulu sama dia, Rocky. Rocky ini memang Rocky kita yang nakal. Pasti nanti coba kawin sama dia juga. Kalian tahu sendiri, Rocky nggak ada remnya. Sekarang teman-teman, anak perempuan ini tidak akan tinggal sama saya. Nanti akan saya carikan pemilik baru. Kalau tidak ada masalah, dia akan diberikan ke seorang saudara kita dari Samsung. Hari ini juga ada anak jantan lain, dia juga syarat bagus. Induknya berbeda, tapi hidungnya pesek, induk-induknya besar, benar-benar anak yang sempurna. Dia juga sudah saya carikan pemilik baru di sini. Kalau kalian juga ingin mengadopsi anak anjing Rottweiler atau ras lain juga boleh. Kalau saya bisa menemukan, saya akan membantu. Apakah gadis ini akan pergi ke Samsun? Kalau aku tinggalkan gadis ini di sini, ya, kalau gadis ini tumbuh besar di sini, ya sayang, dia akan tumbuh besar bareng Destan. Ayo kita lepaskan anak-anak Fustekku biar mereka bermain dengannya. Fustek, putriku, apa kabar? Ayo sini. Ayo, aduh. Ayo. Mainlah sebentar biar kalian tidak bosan. Ayo. Nah, mainlah sama mereka ya putriku, oke? Setidaknya lihat, anak-anak Fustek juga alhamdulillah sudah berapa hari sekarang aku juga tidak tahu. Yang tahu kapan mereka lahir tolong tulis ya. Di video ada tanggalnya. Lihat deh, mereka lebih besar dari rot kita, alhamdulillah ya. Anak-anak Fustek sudah besar banget bro, nggak main-main, lihat ibunya. Anjingnya kecil, anak-anaknya hampir sebesar ibunya. Masya Allah, kalian luar biasa. Serius deh, aku penasaran ini sudah berapa hari. Nanti setelah video aku cek. Lihat tuh, mereka mainnya gimana, ayo bayi-bayi. Ayo sini, ayo. Sini bayi-bayi. Kenapa yang lain nggak bisa keluar dari situ? Nah, satu sudah keluar, dua lagi masih di dalam. Nak, jangan masuk ke lumpur nak, jangan sampai kotor ya. Ya sudah, biar mereka main dengan bebas. Sebenarnya kalau aku taruh ini di dekat anak-anak Fustek, kira-kira Fustek bakal menolaknya nggak ya? Lihat deh, anak kita juga galak, langsung coba menindih anak yang lain, kamu lihat gak? Masya Allah, anak perempuanku. Bro, yang jantan datang ya. Yang jantan bakal nyerang kamu, lihat. Hei, sini. Nak, kenapa kamu pegang ayam jantan? Sini. Dasar kamu aneh ya. Sini deh. Enggak, tunggu. Sini nak. Lihat deh bro, anak kita yang jantan, Masya Allah, udah gede banget teman-teman. Kamu tahu nggak,
Kalau anjing kangal kawin sama anjing kecil, biasanya jadi anjing yang agak tinggi, tapi badannya pendek. Kakinya gede, badannya kecil. Kemungkinan besar anak kita bakal kayak gitu. Bro, udah gede banget. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kamu jadi mirip anjing sosis beneran deh. Kita kasih nama yuk, nak. Kita kasih nama buat dia ya. Namanya enaknya apa ya? Aku tunggu saran dari kalian, bro. Kasih tahu nama yang cocok buat dia. Nanti aku taruh dia di samping ibunya biar kita lihat. Festek sini, Festek sini, Festek sini. Biar kita lihat seberapa beda mereka. Festek sini, sini nak, sini. Festek sini, jantikku sini. Lihat deh bro, dia udah sebesar ibunya. Masya Allah, sebentar lagi, 1-2 bulan lagi dia juga. Gece, ada apa nak? Ya sayangku. Masya Allah, mereka sudah besar sekali. Tunggu sebentar, coba aku lihat kemana Rod kita pergi. Nak, kamu di mana? Ayo sini. Kemana dia pergi ya? Hilang begitu saja dalam sekejap. Tunggu sebentar. Nak, ayo sini. Sini, kamu di mana? Sini. Ayo ke sini, nakal. Kalian ngapain di dalam situ? Ayo kita lihat. Kalian ngapain di dalam situ? Ayo. Tunggu. Kita masukkan mereka kembali ke kandangnya, teman-teman. Sekarang kalau aku pergi dari dekat mereka, kamu lihat betinanya. Bagaimana dia suka nyerang anak-anak hewan. Mereka bisa menyerang ayam atau hewan lain juga. Jangan sampai kita dapat masalah. Ayo anak-anak, jangan berkelahi. Tunggu. Ayo. Ayo nak. Rocky, kamu juga ayo. Ayo Pasha, ayo. Masya Allah kalian. Tunggu nak. Kamu tetap di luar, mungkin nanti kamu juga. Apa mereka akan memperlakukanmu seperti orang asing? Sepertinya tidak. Ayo sini, biar aku taruh kamu di sana. Ayo, mainlah bersama mereka seperti saudara. Iya, mainlah bersama mereka seperti saudara. Masya Allah, benar-benar keturunan unggul. Masya Allah untuk putriku. Tunggu sebentar anak-anak, ayo lari, hoppala. Baiklah, mari kita ikuti, kita lihat apakah mereka akan ngapa-ngapain dia juga. Ada apa, Rocky? Kamu pasti akan mulai ribut lagi, Rocky. Rocky, kamu tetap di sini saja. Nanti kalau aku keluarkan anak yang baru, mungkin dia bisa menyerangnya. Soalnya dia jantan. Jangan ambil risiko. Sekarang ayo kita keluar. Lihat si Boncuk itu. Boncuk juga sedang menggoda betinanya. Boncuk, nakal kamu Boncuk. Boncuk sebentar lagi akan jadi ayah. Boncuk sedang senang. Lihat, kambing-kambing makan, mengumpulkan energi. Lalu mereka mulai bermain seperti ini, persis seperti anjing. Tapi lihat, mereka juga mulai berlari ke sana kemari seperti anjing. Lihat wahai Boncuk, kamu memang luar biasa. Sungguh kamu memang luar biasa. Ayo kita keluar. Mari kalian kenalan dengan anak baru kita ini. Bahkan aku juga belum tahu akan menaruh yang baru ini di mana. Aku pikir akan membuka salah satu kandang ini, kemungkinan besar. Bahkan aku punya ide seperti ini, supaya cocok, aku harus menaruhnya di kandang yang bersebelahan dengan Alex. Biar mereka berdampingan, Cane Corso bersama-sama, Rottweiler bersama-sama. Kalian mengerti maksudku kan? Nanti kita atur, yang penting kenalkan dulu anak-anaknya bro. Semoga saja dia nggak menyerang siapa-siapa. Kemarin juga pemiliknya bikin kita repot banget. Katanya anjingnya suka nyerang, nggak bisa dibawa di mobil tanpa muzzle. Kalau ditaruh di kursi belakang mobil bisa nyerang kalian. Katanya begitulah, beginilah. Setelah itu, kurang lebih aku harus pergi ke sana buat ngelus-ngelus anjingnya. Dan waktu itu masih jam 4 pagi. Butuh waktu sekitar 1 jam buat ngelus-ngelus dia. Padahal anjingnya bukan tipe yang suka nyerang. Aku juga nggak lihat ada tanda-tanda mau nyerang. Katanya sih ke orang lain suka begitu. Atau mungkin dia bisa ngerasain hati kita jadi nggak nyerang. Alhamdulillah akhirnya bisa aku bawa pulang dengan selamat. Dia benar-benar seperti bayi. Maksudku karakternya benar-benar bagus. Kalian pasti bakal suka banget. Coba rekam si Tyson ini. Anak asli Argentina, apa kabar? Mau aku lepasin ya? Mau aku lepasin ya kamu nak? Mau aku lepasin anakku? Si Tyson ini memang jalan kalau dikasih semangat. Kasih dia semangat, abis itu lihat aja aksinya. Masya Allah, anakku luar biasa. Wah. Ya ampun, aku sayang banget sama kamu. Wah, kamu tahu kalau kamu disayang, kamu ada di dunia ini. Nak, tunggu. Mari kita lepasin Tyson. Ayo Tyson, bapak lari. Tadi aku sengaja lepasin Tyson, kan kita mau bawa anaknya. Ayo sekalian kita lepasin Nora juga. Nora, airnya sudah kamu tumpahin ya nak? Yuk kita lepasin Nora juga.
Ya, aku lihat si Rod cocok. Nanti aku ajak jalan-jalan pakai tali yang bagus dan kenalin. Kalau ternyata cocok, akan aku lepas. Tapi apakah dia akan menyerang Faisal? Itu kita belum tahu. Nanti kita coba dan lihat. Karam, Karam. Nora menumpahkan airnya. Tunggu, ayo kita lepasin dulu Nora. Masa tanpa lepasin Nora bisa sih? Masa bisa tanpa lepasin Nora? Ayo Nora, sini cantik, lewat cantik. Ayo, 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 ayo. Sebenarnya biasanya aku nggak ngurung Nora, tapi biar luka di kepalanya benar-benar sembuh dulu teman-teman. Setelah itu akan aku biarkan dia bebas lagi. Aku kurung dia supaya lukanya nggak kena kuman. Sekarang ayo kita lihat, Odin, namanya juga Odin. Ayo kita ke tempat Odin. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga videonya berjalan lancar tanpa masalah. Semoga kita bisa membiasakannya dengan selamat. Kata pemiliknya begini. Odin bilang, kalau ada anjing yang menggeram padanya, dia akan langsung menyerang. Jadi, hati-hati banget. Semoga tidak ada yang menggeram. Jujur, aku juga agak waspada. Aku juga baru kenal Odin. Tidak Tyson, tunggu sebentar bro, tunggu sebentar bro. Tyson datang. Sekarang saat paling beresiko, Tyson datang. Sebentar, oke? Oke, tidak Apollo jangan terpancing. Apollo jangan terpancing, oke? Sekarang alhamdulillah reaksinya baik, tapi saya juga tidak bisa jamin. Semoga tidak ada yang tiba-tiba terpancing dan menyerang. Pelan-pelan berhenti. Tyson Baba sangat berdiri tegak bro. Tyson, tidak, tunggu. Saya juga berusaha untuk tidak berbicara terlalu keras, supaya mereka tidak terbawa suasana. Kita akan bergerak dengan tenang. Tyson Baba langsung datang untuk bertemu dengannya sekarang. Semoga dia tidak berkata apa-apa, soalnya dia agak berdiri tegak tadi. Enggak kok, Tyson Baba itu penurut ya. Semoga dia penurut, semoga dia nggak ngomong apa-apa. Tunggu sebentar, ayo kita bergerak pelan-pelan saja bro. Untungnya dia juga nggak ngomong apa-apa ke siapa-siapa. Sekarang dia baru saja keluar dari rumah, datang ke peternakan asing, masuk ke antara beberapa anjing. Dia juga pasti butuh waktu lama untuk beradaptasi. Sekarang dia masih merasa asing, bertanya-tanya, aku di mana? Aku jatuh kemana? Siapa mereka ini? Tapi dia jatuh ke tangan orang terbaik yang bisa dia temui. Semoga dia akan bahagia di sini teman-teman, insya Allah. Ayo, mari kita pergi sedikit lebih ke tempat terbuka atau kita berdiri di sini biar aku lihat. Ayo, sekarang aku akan memperkenalkan anak ini kepada kalian. Seperti yang aku bilang, namanya Odin. Dia baru saja berumur 3 tahun. Fisiknya, struktur kepalanya, posturnya benar-benar anak yang sempurna. Maksudku, menurut standar rasnya sendiri, dia benar-benar anjing yang legendaris. Aku sangat suka bro. Benar-benar sangat berkualitas. Hanya saja anak ini sedikit mulai terkena kudis. Jadi kita akan mulai pengobatannya. Ada sedikit gejala eksim dan sebagainya. Secara keseluruhan juga agak sedikit kurus. Perkiraanku dalam 1,5 bulan kita bisa membuatnya naik berat badan dan juga menyembuhkan eksim serta kudisnya. Dia akan terlihat lebih terawat, bulunya akan lebih mengkilap dan bersih. Semua akan kita lakukan seiring waktu. Yang terpenting, biarkan dia terbiasa dulu di sini. Sisanya mudah. Hei, Aman jadi semangat, benar-benar jadi semangat, berubah jadi Asya. Kenapa dia melakukan itu? Baru saja aku bilang biar dia terbiasa. Lihat apa yang terjadi pada kita, bro. Oh, dia agak tegang, bro. Lihat saja sikapnya. Fisiknya benar-benar sempurna, bro. Kita buat dia sedikit naik berat badan, biar dia makin berisi. Nanti kamu lihat sendiri. Ayo, sini nak. Dan tanpa sadar aku juga jadi agak sungkan. Sekarang sebentar, dia laki-laki. Sebentar. Oke nak, oke nak, oke. Oke Karabaş. Tidak Karabaş. Tunggu Karabaş. Karabaş tidak, tunggu nak, berhenti, tenang. Lihat Apollo sebentar. Apollo langsung berdiri sekarang. Dia kan laki-laki, sebentar. Karam jangan masuk. Karam jangan masuk. Karam jangan masuk. Berhenti nak, jangan dipancing, sudah. Karabaş tidak. Sebentar, tidak. Ayo kita tarik dia sedikit lagi ke tengah teman-teman. Apa yang tadi saya bilang? Sekarang saya juga baru mengenalnya, bahkan belum sehari kami bersama. Jadi saya juga belum bisa percaya sepenuhnya apa yang akan dia lakukan. Bagaimana? Apakah dia akan menyerang? Karena saya belum mengenal karakternya, saya juga tidak bisa berkata apa-apa. Kita harus sangat berhati-hati. Lihat, misalnya tadi dia tiba-tiba menggeram ke Asya. Mengerti kan? Tiba-tiba ke Asya.
Saat ini kita sama sekali tidak boleh membuatnya berada dalam posisi menyerang. Karena itu, kita harus mendekatinya dengan sangat hati-hati dan waspada. Semakin dia bisa beradaptasi, semakin baik untuk kita. Karena kalau dia tiba-tiba meledak, pasti akan berlanjut. Jangan masuk, Tony, jangan. Hei, lihat bro, kenapa dia jadi kepancing begitu ya? Tunggu dulu, Odin, tenang. Dia marah bro, sungguh dia marah. Tunggu, sepertinya dia tidak terlalu suka anjing kecil. Apakah dia akan melakukan sesuatu pada Nora? Tunggu, dia menggeram bro, dia menggeram. Ayo, sini. Bro, dia menggonggong buat main atau mau nyerang? Tapi dia menggeram, kalau dia menggeram bisa nyerang, ngerti kan? Kalau dia menggeram itu bahaya bro, kita harus benar-benar hati-hati sama itu. Sekarang aku nggak bakal lepasin dia cuma diam aja. Tunggu sebentar, jangan deketin Nora juga. Tunggu bos, Nora coba keluar dulu dari situ. Jangan berdiri di depannya, nah gitu. Sekarang sini dulu, jagoanku. Sini nak. Ayo kita datangi anak-anak satu persatu teman-teman. Kita lihat semuanya satu persatu. Escobar kemungkinan besar akan menyerang. Aku juga nggak bisa bilang apa-apa soal Asya. Aku juga nggak yakin sekarang. Asya, Esko. Masya Allah bro, lihat ekornya gak? Anak ini sudah masuk ke antara banyak anjing, tapi tetap saja dia bilang aku pemimpinnya. Dia bilang aku yang akan jadi bos di sini. Lihat ekornya bro, dia sama sekali nggak nurunin ekornya. Gak semua anjing bisa kayak gini, biasanya mereka takut, ragu, mundur. Soalnya masuk ke antara banyak anjing kayak gini gak semua anjing berani. Dia sekarang masuk ke dalam kawanan, tapi dia sama sekali nggak takut. Dari kepemimpinannya, lihat dia sama sekali nggak mundur, selalu berdiri tegak bro. Sini Odin, Asya, beberapa anak perempuanku dari sana. Asya tunggu, dia memang pertama nyerang kamu, makanya aku agak takut. Tunggu Natasha. Tunggu sebentar, oke. Dia nggak bilang apa-apa ke betina, apa dia bakal bilang ke Hector? Oh, Hector itu langsung nyerang. Enggak, dia langsung nyerang, oke. Oh, tunggu sekarang, oke. Bro, tunggu. Aku nggak tahu dia suka berbalik nyerang atau nggak. Semoga dia nggak nyerang aku juga. Tunggu Nora, keluar dulu nak. Ayo kita kenalkan sama Alex. Lihat, sekarang kalian bisa lihat perbedaan antara dia dan Alex lebih jelas kalau berdampingan. Mbak, gimana aku mau kerja sama kalian? Jangan masukin kakimu, jangan. Asya tunggu, kalian semua nyerang. Tunggu nak, tunggu. Oh, Carlos Baba udah siap banget nih. Hati-hati Carlos. Dia nggak bilang apa-apa Carlos. Tapi nggak bagus juga dia nyerang Alex ya. Kita udah cariin pasangan buat Alex, tapi mereka malah saling nyerang, beneran deh. Dia juga belum nunjukin kepercayaan dirinya sepenuhnya. Biar dia benar-benar terbiasa di sini, biar dia merasa ini tempatnya. Setelah itu, Carlos, gimana kamu lihatnya? Nakal banget sih Carlos. Mulai sekarang dia juga anak kebun ini. Lihat aja. Jadilah anak yang pintar. Sini nak, ayo sini. Kita bawa dia ke dekat Destan dan yang lain. Ayo kita lihat. Tunggu, si singa kecil ini haus. Biar dia minum dulu. Nanti kamu minum lagi di kamarmu. Destan, Haidut, Sofia, Hera. Katanya dia nggak bakal ganggu anjing-anjing kecil. Kita lihat saja nanti benar nggak. Tyson Baba datang dari belakang. Sebentar. Sekarang dia menggeram. Bro. Tunggu. Dia menggeram. Dia juga marah sama Tyson. Dia bilang jangan kurang ajar sama Tyson, jangan kelewatan. Dia bisa balik marah ke Tyson juga bro. Ayo, coba aku bawa lagi ke Tyson. Lihat kan, sekarang mereka berdua lagi berebut jadi pemimpin. Luar biasa ya. Semakin terbuka, dia mulai nunjukin sifat aslinya. Tunggu, tidak, sudah. Tunggu Karamel, sudah nak. Tunggu Karamel, jangan terlalu dekat nak. Sudah. Aku bilang dia agak malu karena aku belum terlalu mengenalnya. Sekarang ayo, kita pelan-pelan ke tempat ayam. Ayo keluar teman-teman, ayo. Ayo Odin, ayo. Tunggu, Odin, lewat nak. Ayo. Sekarang biar aku elus Odin di sini. Lagi ngapain anakku? Jangan lihat dia sekarang bertingkah agresif seperti itu. Bro, lihat deh, di mobil dia kayak bayi banget bro. Cuma karena aku mau elus dia. Aku elus kepalanya sekali.
Nora buka pintu. Waduh Nora, kamu bakal masukin semua orang ke sini lagi. Tadi aku bilang apa? Aku elus kepalanya sekali. Sama kayak Marla kita. Dia nyundul kepalanya ke aku lagi, minta dielus lagi. Kalian paham kan? Terus kalau kamu ambil rod yang sudah dewasa, Dibandingkan dengan ras lain, membuat mereka terbiasa denganmu sedikit lebih sulit. Karena mereka hanya mengenal satu pemilik. Sangat percaya diri, sangat dominan, sangat berkuasa. Membiasakannya sedikit lebih sulit dibandingkan dengan ras lain. Tapi begitu. kami akan membiasakannya bro, jangan ragu soal itu. Nora juga sama, seperti bagaimana kami membiasakan Nora, kami juga akan membiasakan yang satu ini. Menurutku dia akan terbiasa denganku, tidak ada masalah. Asalkan dia tidak berbalik padaku, itu sudah cukup. Biar aku bawa dia ke kambing-kambing, kita lihat saja. Kemungkinan besar ini pertama kalinya dia melihat kambing dalam hidupnya. Karena kami membawanya dari Istanbul. Anak kita ini anak kota, mungkin dia belum pernah bertemu kambing sama sekali. Tapi untungnya dia tidak berkata apa-apa. Tapi yang harus menilai ini adalah Bonjuk, Bonjuk sini. Bonjuk, ayo Bonjuk. Coba kalian saling kenalan dulu nak. Kita pastikan apakah dia akan berkata sesuatu. Tidak, dia tidak berkata apa-apa pada kambing-kambing itu. Apakah dia akan berkata sesuatu pada ayam-ayam, bebek-bebek? Ayo sini Pasha. Soal itu aku tidak bisa bilang apa-apa. Apakah dia akan berkata sesuatu? Ya, apakah dia akan berkata tidak? Apakah dia akan berkata atau tidak? Tidak, hati-hati, jangan biarkan bebeknya terbang. Menurut kalian, apakah dia akan berkata atau tidak? Tulis di kolom komentar, bro. Aku merasa seperti 50-50. Mungkin dia bisa menyerang juga. Aku juga tidak yakin. Aku mau bilang, apa aku harus ambil risiko dan melepaskannya? Karena dia belum benar-benar mengenalku, aku juga tidak bisa berkata apa-apa. Tunggu Rocky. Rocky itu jantan kan? Festek. Tapi menurutku, misalnya anjing-anjing tidak terlalu bereaksi terhadap ini. Mereka tidak menggonggong. Oke? Makanya menurutku dia akan lebih cepat terbiasa di sini. Akan lebih cepat menyesuaikan diri, bro. Dia juga tidak bereaksi, padahal biasanya yang di luar itu pasti langsung ribut. Tidak ada yang terlalu banyak menggonggong. Cuma Rocky yang mulai. Rocky, jangan terlalu dekat. Sebenarnya aku ingin melepaskan anak ini. Ayo sini pangeran. Ayo Odin, ayo. Bro, pikirannya masih ke mereka. Ayo Odin, tapi dia harus belajar mendengarkan perintahku. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengatasinya. Ngomong-ngomong namanya Odin, Odin sebenarnya nama yang bagus, aku suka, tidak buruk. Tapi menurutku terdengar seperti nama yang lebih imut. Aku ingin nama yang pengucapannya lebih tegas, terdengar lebih kuat, dan maknanya juga seperti itu. Menurut kalian, apakah nama Odin tetap dipakai atau kita ganti nama Odin? Kalau kalian ingin diganti, tolong beri saran nama. Kalau tidak, aku tunggu komentarnya. Nanti kita pikirkan nama baru untuk anak kita, sesuai dengan itu. Kalau aku lihat dia tidak terbiasa, kita lanjut saja dengan Odin. Tidak ada yang bisa dilakukan, karena sampai usianya sekarang, dia sudah terbiasa dengan nama itu. Tapi kita bisa membiasakannya, itu juga tidak sulit. Kalau terus-menerus dipanggil dengan nama baru, dia akan beradaptasi bro. Kita butuh nama yang lebih tegas. Odin terasa agak lembut buatku. Entahlah, nama Odin itu seperti cocok untuk anjing pudel. Rasanya kurang pas. Anjing ini butuh nama yang lebih tegas. Sini, coba sini. Aku tidak akan membiarkannya di dekat ayam-ayam. Siapa tahu apa yang terjadi. Kita belum kenal anjingnya. Ayam itu tidak seperti anjing. Kalau dia tiba-tiba menggigit ayam atau bebek, bisa langsung mati. Paham kan? Jadi jangan ambil risiko itu. Bro, dia mau nyerang nih. Odin, sini. Dia lagi latihan siapa lagi tuh? Odin, sini dong bos. Sini. Masya Allah anakku. Ini putra asli Anatolia. Benar-benar anjing berkualitas anak singaku. Tunggu, pemiliknya bilang dia nggak bakal nyerang betina. Tapi di sini dia malah ngejar betina bro. Lihat tuh. Menurutku sih, lihat deh. Dia ngelakuin itu ke anjing yang mendekat dari belakang. Dia emang nggak suka ada yang mendekat dari belakang bro. Kalau ada yang mendekat dari belakang, dia jadi nggak nyaman. Dia juga punya batasannya sendiri kan Carlos Baba? Carlos, kamu suka sama Odin nggak? Carlos, kamu suka sama singa ini nggak Carlos? Anak gantengku. Anak singaku. Kamu suka sama ini nggak? Carlos bukannya suka, dia malah ngamuk. Langsung marah begitu lihat dia. Carlos Baba, misalnya sekarang ini setara sama Hector. Hector juga 3 tahun, dia juga 3 tahun. Karakternya seimbang, tapi Hector sudah siap banget. Sekarang tahu nggak kita harus ngapain bro?
Ayo kita bawa Odin keluar lagi, kita lepasin dia di luar, kita lihat reaksinya di luar, kita ukur apakah dia akan mendengarkan aku. Aku penasaran, oke? Sekarang ini agak berisiko kalau dilepas di dalam taman. Dia juga tidak merasa aman, aku juga tidak merasa aman. Dia suka bertengkar, punya kebiasaan berputar-putar, tiba-tiba bisa menggigitku dan sebagainya. Karena misalnya, kemarin atau 2 hari yang lalu, pemiliknya mengalami musibah. Odin, di tempat mereka ada taman anjing. Sepertinya seekor Doberman datang ke sana. Dan Odin bertengkar dengan Doberman itu. Dobermannya besar. Odin berhasil menaklukkan Doberman itu. Saat mencoba memisahkan mereka, kali ini Odin malah menggigit tangan pria itu. Dan kulihat tangan pria itu terluka parah di bagian sini. Maksudmu ini ya yang dia bilang menggigit itu? Sekarang misalnya Carlos, kita juga kadang suka berputar-putar seperti itu, ngerti kan? Kita memang harus mengenal mereka dulu. Tapi kalau sudah mengambil anjing dewasa, dia akan mengenalmu, kamu juga akan mengenalnya. Itu proses yang butuh waktu. Ayo nak, lihat Tyson dulu, lihat tuh wibawanya. Tyson Babah, karismamu bikin aku tergila-gila, coba lihat dulu. Hei, aman, parah banget bro, pakai tegang banget. Tunggu, posisikan di tengah. Bro, keduanya kayak peluru. Sekarang Odin siap-siap ke Tyson, Tyson juga siap-siap ke Odin. Mereka saling menggeram, ekornya nggak turun, tetap tegak. Kemungkinan besar bakal terjadi pertarungan bro, jangan sampai berantem. Shh, jangan masuk karamel, jangan. Tunggu dulu nak. Bro, mereka benar-benar siap banget. Bukan main, dua-duanya nggak ada huruf R, lihat, dua-duanya sama. Tunggu, ayo sini dulu. Wahai Rocky, kamu teriaknya kenceng banget, mulutmu cerewet banget nak. Dia terus saja merengek, tapi Tyson dan dia saling menantang seperti itu teman-teman. Itu benar-benar tidak baik, sama sekali tidak baik. Menurutku, dalam jangka panjang, masalah dominasi Odin ini bakal menyulitkan kita bro. Lihat saja, keduanya saling memperhatikan. Sudah Apollo, jangan dekati, tenang saja. Sekarang ayo kita keluar sebentar teman-teman. Tapi semoga Tyson Babah nggak tiba-tiba datang ke sini. Kalau Tyson Babah tiba-tiba datang, bisa jadi masalah. Kita lihat saja nanti. Sekarang kita ambil Odin, jalan Tyson, kamu jangan ikut. Ayo kita pergi dulu, kita lihat Odin dulu bro. Odin, sini nak, kita lihat seberapa patuh dia sama kita. Odin, sini pangeran. Masya Allah anakku, Masya Allah singaku sini. Lihat, kamu lihat kan misalnya di sisi kirinya ada sedikit pincang, dia cedera kakinya di situ teman-teman. Menurutku itu akan sembuh dalam waktu dekat. Di situ ada pincang, di situ sakit, dia memaksakan di situ, dia jatuh. Paham kan? Kamu lagi ngangkat kaki ya? Hah? Tunggu sebentar. Odin sini. Tidak süslü, tidak, awas. Aduh, si süslü juga ambil ayam, dibawa di mulutnya. Untung dia nurut sama aku. Soalnya tadi tiba-tiba dia langsung kejar Suslu. Suslu, kamu bawa ayam itu mau kemana nak? Suslu tetap di jalannya Nona Suslu. Sini Odin. Bro, ganteng banget. Masya Allah, sumpah aku suka banget teman-teman. Sedikit lagi kita akan rawat si jagoan ini, oke? Hei, jangan berantem. Kalian nanti saja nonton. Hari ini aku akan coba masukkan ke dalam kandang. Kita lihat apakah dia punya kebiasaan melompat, loncat, atau kabur. Nanti kita akan ambil tindakan sesuai dengan itu. Kalian mengerti? Aku sangat suka singa ini. Ayo sini nak, ayo Odin Babah, ayo. Masya Allah kamu, semoga Allah memberkatimu. Semoga ini membawa kebaikan untuk peternakan kita. Semoga dia bahagia di sini, insya Allah. Kita juga akan mendapatkan anak-anak Odin yang cantik. Kita akan menyayangi mereka, insya Allah. Karena pekerjaan pertamaku adalah menjodohkannya dengan Alex. Insya Allah kita akan mendapatkan anak-anak yang luar biasa, teman-teman. Lihat, mata Odin masih tertuju ke peternakan. Odin, apa yang kamu lihat itu? Masya Allah, lihatlah kamu. Lihatlah posenya, seperti model saja. Masya Allah, anak singaku, tegakkan ekormu. Ayo, tegakkan ekormu juga. Ekormu juga. Dia malah berbalik ke arahku. Masya Allah, singaku cuma bercanda saja. Dia sudah terbiasa denganku, tidak ada masalah. Saya hanya akan menunjukkan otoritas saya padanya. Dia akan menerima kepemimpinan saya. Setelah itu selesai, sisanya akan berjalan lancar seperti air, teman-teman.
Hari ini saya ingin menunjukkan kepada kalian anak-anak baru yang datang, jangan lupa ucapkan Masya Allah untuk mereka. Seperti yang saya bilang. Baiklah, saya sayang sekali sama kalian. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan. Jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa, tetap sehat teman-teman.